Zhang, Palan dong. Zhang. Kamu hati-hati ya. Lauli. Cepetan gas lagi. Aduh kakak, kok kamu datang lagi sih? Terakhir bawa kalung. Sekarang mau ngapain lagi? Aku di sini baik-baik aja kok. Aduh Jiang. Ayah udah setuju nerima Luyan Chuan. Kamu cari waktu. Bawa dia ketemu ayah. Serius? Wah, bagus banget. Setelah mertuaku ulang tahun ke-60, kamu jemput kami ya. Jangan lupa bawa banyak hadiah. Semua sesuai keinginanmu. Pelan-pelan dong. Nona Jiang, Anda hamil ya? Selamat ya. Aku hamil. USIA kandang gempa Ming masih belum stabil. Harus banyak istirahat. Terima kasih dokter. Yan Chuan pasti seneng banget kalau tahu kabar ini. Aku udah punya anak Yuki aja cukup. Mau kasih kejutan, gak usah disembunyiin gitu, Yang Chuan. Jangan-jangan kamu belum bisa lupa dia ya, Yang Chuan. Yang Chuan. Aku gak percaya kamu selingkuh. Nona Jiang, Anda Teddy Kilyardara. Cepat berbaring. Aku gak apa-apa. Aku mau cari suamiku. Gimana? Kakak Yan Chuan, terima kasih ya. Sibuk-sibuk masih nemenin aku ke rumah sakit. Pak Lu. Anda sampai datang sendiri, membawa pacar untuk periksa kandungan, dan membelikan banyak barang. Menjadi pacar Anda, sungguh sangat beruntung. Perawat. Janin sudah hampir 2 bulan. Perkembangannya normal semua. Jangan khawatir. Terima kasih ya perawat. 2 bulan. Luyan Chuan. Ternyata kamu tidak hanya selingkuh, tapi juga menghamili orang lain. Luyan Chuan. Menikah 3 tahun. Aku bekerja keras. Bahkan mempertaruhkan nyawa, mencoba berbagai cara untuk hamil. Tapi kamu malah selingkuh. Di matamu, aku ini apa sih? Kakak Yan Chuan, mau pergi kemana nih? Gak ada apa-apa. Ayo pulang saja. Ibu sedang mengadakan pesta ulang tahun. Oh. Bibi yang memberimu. Benarkah? Iya dia. Hari ini ulang tahun ibu. Pakai baju seadanya. Kayak pengemis di jalanan. Ibu. Aku lupa hari ini pesta ulang tahun ibu. Aku baru bikin tas beberapa hari lalu. Aku ambil dulu ya. Nggak usah. Aku punya Yuki. Yang kasih Hermes sudah cukup. Walau aku sudah tua. Tapi bukan berarti tas abal-abal juga dipakai. Ibu itu bukan tas abal-abal.
Itu hasil kolaborasi desainer top buatan Ibu Sugui. Dan juga sebagai tanda cinta menantu. Diam. Kamu bilang kamu. Uang nggak bisa cari. Anak juga nggak bisa punya. Cuma bisa jadi benalu di rumah. Anak saya. Itu loh. CEO Grup Lu. Nggak tahu dulu. Kenapa bisa buta mata. Nikahin kamu. Harusnya Yuki. Pintar dan manis. Suka bagi-bagi juga. Grup Lu bisa kayak gini. Kamu pikir itu karena dia sendiri. Jiangxi, kamu maksudnya apa? Bukan karena dia. Emang karena kamu. Saya kasih tahu ya. Yuki itu udah 3 tahun lalu. Saya pilih jadi menantu. Sekarang dia balik. Dan hamil anak Lu. Kamu, cepetan cerai sama anak saya. Sekelompok serigala nggak tahu balas budi. 3 tahun lalu, Grup Lu krisis keuangan. Kalau bukan karena saya bantu diam-diam, udah bangkrut. 3 tahun lalu Lu Yang Cuan selamatkan saya. Saya karena terima kasih bantu Grup Lu lewatin kesulitan. Nggak nyangka. Malah balas dendam. Kamu aja cewek kampungan dari desa. Nggak punya uang, nggak punya background. Malah bilang Grup Lu bisa kayak gini. Karena kamu bikin orang ketawa sampai gigi copot. Cewek kampungan. Kalau nggak nikah sama Lu Yang Cuan, mungkin seumur hidup nggak bakal bisa ketemu saya. Yang datang ke sini, semua orang penting. Di kota Jiang. Bilang kita nggak pantas. Hanya keluarga kaya raya Jiang. Mungkinkah kamu putri keluarga kaya raya? Ya. Aku adalah keluarga kaya raya. Putri satu-satunya Jiang Xiande. Jiangxi. Kamu pikir dengan nama Jiang, kamu bisa jadi putri keluarga kaya raya? Apa yang terjadi dengan Nyonya Lu ini? Hari belum gelap. Sudah mulai bermimpi siang bolong. Katanya, Nona Jiang, dilendangi dengan baik oleh keluarga kaya raya Jiang. Semua orang di Zhongcheng tidak tahu seperti apa rupanya. Yang ini mungkin ingin mengambil kesempatan. Jiangxi, kamu miskin sampai gila ya? Hanya bisa bicara besar. Cepat kembali ke kamar. Jangan mempermalukan diri di sini. Cukup. Ikut aku ganti baju. Ganti baju apa? Lu Yang Cuan. Beberapa waktu ini, kamu kemana? Akhir bulan ini keluarga kaya raya Jiang akan mengadakan pertunjukan fashion. Ini berkaitan dengan apakah pakaian Lu bisa dijual ke Jiangcheng. Jadi aku lebih dulu pergi ke Jiangcheng untuk mengatur. Benarkah? Aku sudah periksa. Kamu sama sekali tidak ada rencana ke Jiangcheng. Apa yang kamu tahu? Kamu kembali bersamanya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tahu. Sebelum kita menikah, di hatimu sudah ada dia. Tapi kenapa kamu selingkuh? Dan membuatnya hamil? Lu Yang Cuan, apakah di hatimu ada istri saya? Memberitahu Anda. Jangan menatapku dengan mata kotor itu. Kau tidak bisa lebih baik. Apa yang terjadi padaku? Aku mencintaimu selama 3 tahun. Menunggu seluruh keluarga Anda, bahkan keluargamu. Saya telah melecehkan saya berulang kali, tapi kau tergelincir. Jika kau ingin. Perkataan Nyonya Lu. Lalu kau memberiku buka satu mata dan tutup satu mata. Lu Yang Cuan, kenapa kau melakukan ini padaku? Yuki berbeda denganmu. Jika anak dalam perutnya, jika ada sedikit kesalahan, aku ingin kau dimakamkan. Kau menyusahkan anak Suyuki. Bagaimana dengan saya? Anda. Apa yang Anda? Tidak ada. Mari kita bercerai. Akhirnya kau tidak bisa menahannya. Aku akan mencari pria itu. Nona Jiang, aku dengar kau 3 tahun. Jaga kakak Yang Cuan. Terima kasih. Kau belum memenuhi syarat untuk mengucapkan terima kasih. Saya dengan ramah menyarankan Anda. Jangan benar dengan sesuatu yang bukan milik Anda. Delusi. Jangan lupa, kalian menikah. Hanya untuk marah dengan kakeknya. Pria yang benar-benar dicintai kakak Yang Cuan.
Ini aku. Apa yang kau tertawakan? Nona Su, aku benar-benar suka mengambil yang compang-camping. Luyan Chuan sudah kotor, karena kau suka. Terima kasih. Jangan berpikir aku tidak tahu. Ini adalah retret Anda. Berarti, Nona Su, saya sangat sibuk. Jika kamu benar-benar tidak ada kerjaan, lebih baik kamu memohon pada Luyan Chuan, biar dia menikahimu. Nona Jiang, saya mohon. Saya benar-benar sangat mencintai kakak Yan Chuan. Tolong serahkan dia padaku ya. Apa yang kamu bicarakan? Nona Jiang, kamu bisa memukul atau memarahi saya. Tidak masalah, tapi tolong jangan sakiti anak saya ya. Nona Jiang. Kakak Yan Chuan. Saya tadi hanya ingin berterima kasih pada Nona Jiang. Tapi saya tidak menyangka. Dia tidak hanya tidak menerima permintaan maaf saya, malah menyiram saya dengan anggur. Bahkan, semuanya salah saya. Jiangxi, kenapa kamu begitu kejam? Kamu berani mendorong wanita hamil? Saya tidak mendorongnya. Pergi dari sini. Pulang sendiri dan balut lukamu. Urusan hari ini kita lupakan. Sebaiknya tidak ada kejadian seperti ini lagi. Luyan Chuan, apakah kamu lupa? Saya Jiangxi sudah tidak menginginkanmu lagi. Mulai sekarang, pintu keluarga Lu, saya tidak akan melangkah masuk lagi. Keluar dari keluarga Lu. Kamu mau pergi kemana? Tidak perlu khawatir Tuan Lu. Begitu tidak sabar ya? Baiklah. Kalau kamu sudah bulat ingin pergi, maka semua barang dari keluarga Lu, setiap barangnya harus kamu tinggalkan untuk saya. Baiklah, semuanya saya berikan padamu. Tas ini. Kita pergi ke acara itu. Hadiah yang kamu menangkan untukku. Ini. Hadiah ulang tahun pertama yang kamu berikan padaku. Dan jaket ini. Ini dari terakhir kali kita pergi berlibur bersama. Cuaca tiba-tiba menjadi dingin. Kamu takut aku kedinginan. Lalu membelikannya untukku. Hadiah pasangan untuk hari peringatan. Semua ini aku kembalikan padamu. Apa kamu puas sekarang? Kak Yan Chuan, kamu sangat baik pada Nyonya Jiang. Memberinya begitu banyak hadiah. Barang-barang ini semua dipilih oleh ibuku dan adikku yang tersisa. Kalau kamu suka, aku akan memberimu sesuatu yang lebih baik. Nyonya Jiang, kamu pasti sudah mendengarnya kan? Kak Yan Chuan bilang dia tidak mau lagi denganmu. Lalu cincin di jarimu. Masih belum rela melepaskannya? Hal yang paling aku sesali dalam hidup ini adalah menikah denganmu. Mulai sekarang kita tidak akan bertemu lagi. Kak Yan Chuan, aku merasa tidak enak badan. Cepat panggil Dokter Wang. Suruh dia memeriksa Yuki dengan baik. Memeriksanya, cucu laki-laki kesayanganku. Jangan sampai ada apa-apa dengannya. Apa kamu melihatnya? Anakku dan Yuki, mereka adalah pasangan yang sempurna. Cepat pergi dari sini. Keluarga Lu sudah cukup lama menampungmu. Kamu tidak akan pernah satu dunia dengan kami. Jika ada sedikit saja masalah dengan anak di perutnya. 1. Aku akan membuatmu ikut mati. Buang. Aku sudah cukup memiliki anak dari Yuki. Memukul dan menghancurkan. Hei, Jiang. itu dia. Bawa aku keluar dari sini. Nomor plat sebenarnya, Jiang A5. Anak, tidak heran dia ingin menceraikanmu. Sepertinya ini memegang paha. Nomor plat Jiang A59. Periksa mobil siapa? Adalah Jenderal Lu. Plat nomor mobil ini, informasi pemilik mobil dienkripsi. Tidak bisa menemukannya. Sangat misterius. Sepertinya aku memegang pahaku.
Saudara Shinkawa, tidak heran Nona Jiang sangat mendesak untuk bercerai. Luyan Chuan, kupikir kita akan keluarga bahagia dari 3 hasil. Ternyata aku buta. Tidak jelas. Hei hei hei, Ayah, pelan-pelan. kakak laki-laki. Aku sangat merindukanmu. Gadis Bao. Kau merasa dirugikan. Ayah, aku salah. Hei, Bagaimana dengan anak di perutku? oh, untungnya saudaramu pergi tepat waktu. Anak itu baik-baik saja. Itu bagus. Jiang, kau harus cepat. Pria itu dengan Luyan Chuan, Menci Sampingken Hubangken. Aku tidak ingin. Keponakan saya. Ada ayah seperti itu. Saudaraku, kau benar. Bagus. Hei, Xia. Bagaimana lusa? Kebetulan hari ulang tahunmu. Kami telah menyiapkan pesta ulang tahun. Akan ada jutaan kembang api menunjukkan. Aku akan membantumu. Atau ayah paling menyakitiku. Wanita muda, ini adalah merek fashion internasional. LV terbaru. Ini adalah Master Bali, koleksi kalung antik. Ini adalah selir Kailiwang, Sinsenyang Gaikneken. Tunggu sebentar. Bahkan jika keluarga kita punya uang lagi, tidak bisa menghabiskan begitu saja. Kau adalah saudara perempuan kami. Saudaraku tidak menyakitimu. Siapa yang menyakitimu? Tolong Nona, memilih pakaian pesta ulang tahun. Yi Jiangxi kembali. Wow. Ini adalah setengah bulan di tepi danau. Satu couple pesiar. Ini akan menjadi 1 juta. Keluarga Jiang benar-benar menutupi seluruh danau. Ultah untuk Nona Jiang. Ini sangat disukai. Anak. Sampai jumpa Nona Jiang. Amble inisiatif untuk Mina dalam kasus Nona Jiang. Jika aku melihatmu, keluarga Jiang itu, bukankah itu milik kita? Ibu, apa yang kau katakan? Saudaraku, tidak semua punya kakak Yuki? Ya. Aku sangat bingung. Jika anakku bisa, lihatlah rumah Jiang. Dan yang kecil, apa yang dilakukan keluarga Su? Mama, kita datang ke sini hari ini untuk acara ulang tahun keluarga Jiang. Ini berkaitan dengan apakah aku bisa mendapatkan kuota untuk acara fashion show. Kita harus berhati-hati dalam berbicara dan bertindak. Encuan, kakak kamu tenang saja. Perusahaan pakaian Moyin yang didirikan sebelumnya sudah bekerja sama dengan grup Jiang yang merupakan bagian dari keluarga Jiang. Ada kerjasama. Nanti, aku bisa membantu kalian menjembatani hubungan. Oke. Benar-benar kakak. Jangan cemberut terus. Lihat hari ini kakak Yuki. Berdandan sangat cantik. Sepanjang jalan, banyak yang melihat kakak Yuki. Kakak pertama, kakak kedua. Apakah kalian sedang menyakiti hatiku? Ini adalah tempat kencan favorit pasangan. Oh, benarkah? Ini tidak ada hubungannya denganku. Siniwa, ini adalah tempat yang disiapkan kakak kedua. Kamu. Ini adalah pemandangan terbaik di Shengjing. Waktunya hampir tiba. 5, 4, 3, 2, 1. Lihat. Wow. Bagaimana cantik kan? Selera ini benar-benar sangat kuno. Hahaha. Aku pikir cukup bagus. Ingat hadiah yang kakak kedua berikan padamu sebelumnya. Ini Siniwa. Sudah sangat berkembang. Dan ya, hadiah yang kami siapkan hari ini masih banyak lagi. Semua orang sudah siap. Zhang. Di dunia ini, banyak orang yang mencintaimu. Saya pikir, sudah waktunya kau memberikan cintamu. Dan waktu untuk orang yang pantas bagimu. Kakak, kau benar. Selamat ulang tahun. Kak Yanchuan, kau lihatlah, kembang api yang sangat indah. Ya, Ya ampun, Nyonya Jiang sungguh beruntung. Nyonya Jiang pergi dari rumah selama 3 tahun. Baru saja kembali, hanya untuk pertunjukan kembang api saja. Menghabiskan jutaan. Keluarga terkaya memang luar biasa. Nyonya Jiang, kemana saja dia selama 3 tahun ini? hari ini juga tepat di hari ulang tahunnya. Cepat lihat, Nyonya Jiang muncul. Kenapa bisa Kak Shi? Dia hanyalah seorang
penjahit miskin dari desa. Bagaimana mungkin dia Nyonya Jiang? Tapi, dia hanya menampung orang lain untuk bersenang-senang. Orang di sampingnya itu. Kayaknya, pria yang datang menjemputnya hari itu. Belum resmi bercerai, wanita ini sudah begitu terburu-buru untuk menghabiskan malam dengan orang lain, memeluk dan bersandar. Jiangxi. Kenapa kamu bisa ada di sini? Lu Zong, kalau tidak salah ingat, kamu sudah bercerai dengan Jiang Cerai. Sekarang Chang Chang adalah anggota keluarga kami. Tolong hormati dia. Jiangxi. Aku sarankan kamu jangan terlalu tergesa-gesa. Kita berdua belum mengurus surat cerai. Secara resmi kamu masih istriku. Setidaknya kamu harus mempertimbangkan keluarga lu dan juga muka kamu sendiri. Kamu selingkuh saat masih menikah dan membuat pacar gelapmu hamil. Lu Yanchuan, kamu pernah memikirkan muka aku? Tidak pernah terbayangkan. Keluarga Lu gak cuma buta, tapi juga moralnya sangat rendah. Yang paling penting, tingkat pendidikan kalian juga sangat buruk. Kamu, Di kota Jiang kami, orang-orang kelas atas sangat memperhatikan gengsi. Orang-orang seperti kalian, apa haknya datang ke pesta keluarga Jiang kami? Kamu siapa? Berdasarkan apa kamu bilang begitu? Oh, aku tahu. Jiangxi, tampaknya kekasih barumu. Baik banget sama kamu. Sampai-sampai bawa kamu ke pesta putri keluarga Jiang. Pesta aku sendiri. Mau datang ya datang. Masih perlu dibawa orang lain? Tidak tahu malu. Terakhir kali kamu bikin kakak Yuki aku keguguran. Kakakku belum menuntutmu. Sekarang, masih mengaku sebagai putri keluarga Jiang. Tidak tahu siapa yang memberimu keberanian. Mungkinkah adalah dua pria tampan di sampingmu ini? Kedua pria tampan ini. Kurang ajar. Berani tidak aku suruh orang keluar dari sini? Kamu perempuan masih punya muka tidak? Berani selingkuh dengan pria lain selagi masih menikah. Jiangxi, aku menasihatimu. Kalau kamu mau cari orang kaya, paling tidak pilih yang bagus. Kedua orang ini, aku belum pernah lihat di kalangan atas. Itu karena lingkaran sosialku. Kamu tidak punya kualifikasi untuk masuk. Apa maksudmu? Menurut yang aku tahu, Moin Clothing adalah perusahaan yang didirikan kakak perempuan Su. Dari hari ini aku umumkan, grup Jiang akan membatalkan semua kerjasama dengan Moin Clothing. Batalkan kerjasama. Kamu pikir kamu CEO grup Jiang ya? Masih mau batalkan kerjasama? Sio Jiang. Pesta hampir dimulai. Seret Mir Kekilyar. Dari sini. Berani sekali kalian memperlakukan kami seperti ini. Tahu tidak? Aku adalah istri Lu, dari grup Lu. Percaya tidak? Aku bisa membuat kalian tidak bisa makan dengan tenang. Kamu berani mendorong ibuku. Aku. Di kota Jiang ini, belum ada orang yang tidak berani mengganggu keluarga Jiang. Kau ini Jiangxi. Ternyata merangkul putra sulung keluarga Jiang. Anak. Apakah kita semakin sulit mendapatkan kuota panggung keluarga Jiang? Bicara nanti saja di rumah. Wanita Jiangxi itu sombong sekali. Dia cuma merangkul orang Turkiye di Zhongcheng. Menurutku, dia cuma pelacur. Ibu jangan buru-buru. Dia cuma bekas mainan kakakku. Jianglang itu cepat atau lambat akan mengusirnya seperti anjing. Kakak kau membuatku takut. Bukannya kau ada Yurisen Kilya. Apakah lancar? Diam kau, berani-beraninya kau menghinanya. Apakah 3 tahun ini, penghinaan kalian masih belum cukup? Lalu bagaimana? Seperti dia selingkuh saat menikah. Aku cuma ingin membalas rasa jengkelmu. Kakak Yanchuan, tante mereka juga ingin yang terbaik untukmu. Oh ya? Lihat ini dulu. Takkan marah lagi. Apa ini? Ini adalah pesta pribadi desainer terkenal Sugui. Surat undangan. Dan aku dengar grup Jiang akan mengumumkan pekan mode. Merek pakaian musim panas baru. Akan dia yang bertanggung jawab. Dan Jiang Qian juga akan pergi. Sugui. Bagaimana saya bisa terdengar sedikit akrab? Ya. Keluarga Jiang kecuali Jenderal Jiang. Bukankah ada Wang Jiang? Kita hanya perlu bersama Nona Jiang. Hubungan yang baik. Kualifikasi masuk itu. Apakah kamu memilikinya? Saudari Yuki, kamu luar biasa. Tentu saja. Hanya hal-hal ini. Buang semuanya. Untuk menghapus jejak Jiangxi. Bibi desa ini. Sebenarnya ada pakaian yang bagus. Sugui. Yuki, kau benar-benar kami. Berkat Lu, saat kami memasuki Jiangcheng, penjualan itu masih perlu khawatir. Bibi, ini semua yang harus saya lakukan. Aku dan kakak Yanchuan, hanya ada satu yang tersisa. Tentang surat nikah. Ya kakak, kapan kau dan kakak Yuki terima sertifikat? Tidak selalu bisa. Biarkan anak kakak Yuki melahirkan. Tidak ada akun. Mari kita bicara sebentar. Benar, aku memperingatkan kalian. Jangan main-main dengan Jiangxi. Ada apa kakak Yanchuan?
Kenapa tiba-tiba saja peduli pada wanita itu? Maaf 2 orang. Hari ini MS Su, pesta minuman pribadi, tidak dapat masuk tanpa undangan. Pastinya kami punya. Silakan masuk. Bukan itu Lu Yanchuan. Xiao Lu. Benar juga. Orang aslinya jauh lebih ganteng dari di TV. Kamu bilang, sepertinya dia tidak fotogenik ya. Lihat siapa yang di sampingnya. Siapa teman wanitanya? Sangat beruntung. Bisa menjadi teman wanita Xiao Lu. Teman wanita apa? Sudah lama dengar. Xiao Lu sudah menikah. Mungkin itu istrinya. Ya ampun. Wah, Non Jiang, tidak menyangka. Kamu juga bisa dapat tiket masuk ke sini. Pasti sangat sulit ya. Ya pastinya tidak mudah. Bisa datang ke acara pesta Sugui. Semua tamu ini punya hubungan erat dengan Sugui dan brandnya. Di sini bukan hanya desainer baru dan top, tapi juga selebriti fashion atau klien VVIP super. Non Su, kamu termasuk yang mana? Saya, Kamu bukan. Xiao Lu juga bukan. Kalian berdua bisa datang ke sini. Baru benar-benar tidak mudah. kamu. Kakak Yanchuan siapa? Saya yakin semua orang di sini sudah tahu Xiao Lu mau hadir di pesta. Apa mungkin Nyonya Sugui masih akan menolaknya di luar pintu? Awalnya tidak akan, sekarang belum tentu. Kamu ngomong apa sih? Kalau begitu saya ingin bertanya. Nona Jiang, bagaimana denganmu? Kamu ini siapa? Apakah kamu tamu VIP? Atau selebriti fashion? Bukan keduanya. Kalau begitu meskipun kamu berpakaian sangat mencolok, apa gunanya? Seorang penjahit dari desa mengandalkan kecantikannya untuk mendekati keluarga kaya. Kamu harus tahu, Nyonya Sugui itu paling benci dengan orang yang bermoral buruk. Sudah jangan bicara lagi. Sebentar lagi Putri Jiang akan datang. Jangan beri dia kesan yang buruk. Gadis yang berpenampilan menawan ini, benarkah berasal dari desa? Tidak ada kesan kampungan sama sekali. Rasa fashionnya juga sangat bagus. Tapi jika ini benar-benar nyata, bagaimana dia bisa mendapatkan tiket masuk ini? Kak Yanchuan, aku tadi hanya ingin bersikap sopan. Tapi Nona Jiang jelas-jelas memusuhi kita. Wah, Nyonya Sugui datang. Kak Yanchuan, kesempatan datang. Shifu, Anda datang. Kenapa tidak memorize saya sebelumnya? Shifu ya Shifu. Kenapa harus menambahkan kata tua di belakangnya? Apakah kamu pernah melihat orang tua yang berusia 20-an? Seorang wanita harus selalu berusia 18 tahun. Itu karena di dalam hatiku, kamu memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Saya mengungkapkan rasa hormat saya dengan mengatakannya seperti itu. Siapa kamu? Selamat siang Nona Su. Saya adalah putri dari keluarga Su. Namaku Suyuki. Saya tidak ingat ada nama Suyuki di daftar tamu saya. Saya tidak tahu dari mana kamu mendapatkan undangan ini. Hari ini adalah acara pesta minum privat. Tidak menerima tamu luar. Mohon segera pergi. Ibu Su. Hari ini saya datang tanpa diundang untuk mengunjungi Anda. Saya harap Anda bisa memakluminya. Saya dengar putri keluarga Jiang hari ini juga hadir di pesta Anda. Bisakah Anda memperkenalkan saya padanya? Karena Tuan Lu sudah bicara begini, kalau saya menolak lagi, akan terlihat pelit. Baiklah Tuan Lu, Anda bisa tetap tinggal. Pria brengsek. Lama-lama kena bintitan lo nanti. Kalau begitu terima kasih banyak. Tuan Lu, Anda bisa tinggal. Tapi dia harus pergi. Kenapa? Mengapa aku harus pergi? Aku kan tunangan Tuan Lu. Aku bahkan sedang hamil. Anaknya. Kalau kamu tidak bilang, aku benar-benar tidak menyadarinya. Aku menahan Pak Lu karena dia tampan dan gaya berpakaiannya bagus. Cocok dengan gaya kita hari ini. Nona Su, baju yang kamu pakai benar-benar membuatku tidak tahan melihatnya dan tidak sesuai dengan selera kita hari ini. Jadi, silakan segera pergi. Muridku ini baik-baik saja.
Tapi dia selalu terpaku melihat pria tampan, benar-benar perempuan matre. Aku, Ah, Nona Su. Kita hari ini memang agak lancang. Tapi tidak ada niat jahat. Bicara seperti itu, apakah tidak terlalu berlebihan? berlebihan. Pak Lu, tunanganmu. Di depan banyak orang, menghina guruku. Aku tidak memukulnya. Dengan tongkat besar. Sudah cukup menghormati. Keluarga Lu, aku, Agui. Sudahlah, tamu yang datang adalah tamu. Perkataan Nona Su tadi tidak aku hiraukan, dan memang asalku tidak tinggi. Kalau Nona Su berkata jujur, maka kebenaran itu tidak perlu dipermasalahkan. lihatlah Nona ini. Benar-benar berjiwa besar. Memang punya wibawa besar. Benar? Memangnya kenapa kalau berasal dari kalangan bawah? Banyak sekali desainer yang berasal dari kalangan biasa. Tetap saja bisa bersinar. Di dunia desain, masih saja mempermasalahkan ini. Sungguh tidak berkelas. Lihatlah sisu itu. Sangat picik. Mana ada setengah pun wibawa. Dari tunangan Pak Lu, sama seperti selir yang naik pangkat. Selera Pak Lu dalam memilih wanita. Sungguh memprihatinkan. Saya ingin melihat si Jiang Si ini. Guru. Saya masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Mohon izin sebentar. Segeralah pergi, gurumu ini bukan anak kecil. Jiang Si, kamu ini bagaimana? Sudah bercerai dengan kakak Yan Chuan, masih saja tidak tahu malu datang ke sini untuk menarik perhatiannya. Tapi, bagaimanapun usahamu, tetap saja sia-sia. Karena kakak Yan Chuan sudah bilang, anak dalam kandunganku adalah penerus masa depan grup Lu. Sedangkan anak haram dalam kandunganmu hanya akan digugurkan. Berani-beraninya kamu memukulku. Anak adalah batasanku. Aku peringatkan, kalau kamu masih lancang mulut, bukan hanya tamparan yang akan kamu terima. Kamu? Wah, pantas saja. Kakak Shi belakangan ini begitu percaya diri, ternyata dekat dengan putra sulung keluarga Jiang. Soalnya, gelang 5 juta ini bukan sembarang orang bisa memberikannya. Kakak Yan Chuan kamu kaya banget. Kenapa dia belum pernah memberimu? Kakak Yan Chuan, Ada apa ini? cepat bantu aku bangun. Kalian ngapain? Suyuki si teh hijau tua ini ketemu Lu Yan Chuan. Secangkir air panas ini langsung harumnya teh menyebar. Kakak Yan Chuan, Nona Jiang ini mau membunuh anak dalam kandunganku. Anaknya sudah tidak ada. Dia ingin anakku juga tidak ada. Anak apa? Bukan suruh aku menggugurkannya. Berpura-pura apa? Celaka? Aku tanya kamu. Anak apa? Kamu sakitkan aku. Suyuki, kamu sakit pergi berobat. Lagi pula, kamu yakin tadi aku yang mendorongmu? Mungkinkah aku sendiri yang terjatuh? Bukan tidak mungkin juga. Soalnya kamu sakit-sakitan, seperti mau mati. Mungkin tadi angin yang masuk menjatuhkanmu. Bisa jadi juga. Kau berani mengharapkan aku mati. Aku tadi datang. Jelas-jelas kamu mendorong saya. Bagaimana? Apakah Anda berani melakukannya? Nona Su, sekarang masyarakat yang diperintah oleh hukum ini adalah pemantauan di mana-mana. Tidak bisa buta. Setelah aku menemukan bukti, aku bisa menuntutmu fitnah. Anda. Nona Jiang, aku tahu. Anda tidak bisa marah. Saudara Yan Chuan masih bertahan. Jangan lupakan aku. Tapi ini adalah leluhur kita. Gelang, Anda. Pertama, aku tidak marah. Sebagai gantinya aku harus berterima kasih. Singkirkan aku dari laut pahit. Tidak lagi menjadi pacar yang dalam, dari gelap. Tunggu sampai subuh. Ini benar-benar rumahmu, gelang leluhur. Maka Anda akan mendapatkan hari ini. Terima kasih. Barang palsu. Apa? Gelang ini, itu hanya lem, kenakan jangka panjang, buruk bagi tubuh. Zat beracun dapat melewati kulit, menembus ke dalam sistem darah. Lu total, kolom bagus. Nona Su juga ikut denganmu. Begitu lama, aku harus memberikannya pada adikku. Beberapa perhiasan yang layak. Aku di meja rias Lu. Masih ada kodok Gio. Kalau adikku tidak keberatan, ambil gelang itu.
Yan Chuan kakak laki-laki. Suyuki, kamu bukan sedang mencari putri keluarga Jiang. Orangnya sedang berdiri di sini. Kamu tidak bisa melihatnya. Apa yang kamu katakan? Kamu bilang kamu adalah putri keluarga Jiang. Jangan bercanda deh. Putri keluarga Jiang itu, siapa sih? Orang seperti kamu. Kamu pantas. Percaya atau tidak terserah kamu. Aku sibuk. Tolong minggir. Jiangxi, bagaimanapun kamu berpura-pura, kamu tidak bisa menyembunyikan bau miskinmu ini. Kakak Xinchuan, aku tidak sengaja. Itu Sugui. Kalau aku bisa membantu kakak Yan Chuan mendapatkan tiket masuk untuk pertunjukan fashion, dia mungkin akan memaafkan aku. Kakak Yan Chuan, ayo cepat kita halangi dia. Kamu adalah Xiao Lu, kita bicara baik-baik dengannya. Dia pasti akan setuju dengan kita. Mari kita langsung ke intinya. Katakan saja, asal kamu bisa membantu kami memperkenalkan putri keluarga Jiang. Uang bukan masalah. Apapun permintaanmu, kami akan penuhi. Uang bukan masalah. Nona Su memang pantas menjadi istri Xiao. Grup masa depan Lu, kaya raya. 100 juta. Aku akan pertimbangkan. Apa? 100 juta. Bukannya katanya, bukankah uang itu masalah? Bagaimana? 1 miliar. Untuk masa depan grup Lu, istri presiden ketakutan. 1 miliar. Bisa. Aku tidak bisa. Tuanku, orang dewasa tidak ingat penjahat. Sudah memaafkan kalian. Aku tidak bisa. Aku tidak akan membantumu. Ayo kembali. Kau bilang, apakah Jiangxi mengatakan kepadanya? Ada apa? Kenapa dia harus memperlakukan kita? Permusuhan yang begitu besar. Apa yang dia lakukan? Datang saja padaku. Mengapa Anda harus mengambil hal-hal yang tidak masuk akal? Orang yang menggunakan senjata. Tidak apa-apa. Tunggu sebentar, Jiang Xixi berbicara. Aku membiarkan dia meyakinkan Sugui. Tidak, Yan Chuan kakak laki-laki. Jiangxi dia tidak akan membantumu. Hanya aku. Grup Jiang akan di peragaan busana, peluncuran musim semi 2025. Seri terbatas pakaian anak-anak. Nona Sugui sebagai kepala desainer dan hari ini adalah suatu kehormatan yang diundang ke dunia kita. Penari aliran atas. Aku telah memintanya untuk kita membawa pertunjukan yang indah. Tuhan akan datang. Aku melihatmu palsu. Kapan Anda ingin menginstalnya? Astaga, keluarga Jiang Qian bukan hanya keluarga yang baik, atau penari top dunia. Betapa baiknya seseorang. Menikahlah dengannya. Sangat indah, liar dan keinginan. Benar-benar cinta. Mereka bersikap intim. Tapi tarian yang luar biasa membuat kau tidak bisa merasakan nafsu. Ini adalah tingkat tertinggi. Suasana artistik, itu benar-benar mengerikan. Mata yang enak. Bagaimana bisa begitu? Jiangxi. Terima kasih semuanya. Jiangxi benar-benar. Keluarga Jiang. Kau wanita besar dari keluarga Jiang. Kenapa kau tidak memberitahuku? Guru. Nona Jiang, sakit hari ini. Pantau tuanku untuk hadir untuknya. Tidak bisa? Aku akan bilang. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi rumah Jiang? Bagaimana dengan wanita muda? Memakai. Luyan Chuan, saraf apa yang kau kirim? Anda juga meminta saya untuk memakai pakaian Anda. Apakah Anda menanggapi saya? Jiangxi kamu. Pergi ke sana dan tunggu aku. Luyan Chuan, aku tahu kau suka, seperti yang dilakukan Suyuki, wanita yang baik, tapi aku tidak. Dan kita bercerai. Sebagai mantan suami, apa kamu tidak? Hubungan setengah sen. Jiangxi. Begitulah cara Anda. Itu benar. Kau bisa menari. Tapi kenapa kau pakai kurang? Dan biarkan itu. Pria menyentuhmu. Luyan Chuan.
Kamu jatuh cinta padaku. Kamu ngomong apa sih? Kamu nggak suka aku. Rumahmu juga nggak di pinggir pantai. Lalu kenapa kamu ikut campur segitu jauh? Luyan Chuan, muka itu barang berharga. Aku sarankan kamu bawa itu kalau keluar. Dan jangan ganggu aku lagi. Cepat pergi cari tunanganmu. Jiangxi. Kamu marah, kamu benci. Kamu bisa melampiaskannya padaku, tapi kamu menggunakan orang lain. Itu terlalu keji. Memakai tangan orang lain. Bukan begitu. Kita datang ke pesta ini untuk meminta sugui. Memperkenalkan kita pada putri keluarga Jiang. Kamu nggak bantu saja sudah cukup. Kamu malah menyulitkan. Kamu berani bilang, ini bukan atas perintahmu. Kamu berani bilang kamu nggak menggunakan kesempatan ini untuk balas dendam padaku. Dari awal sampai akhir, aku nggak pernah berpikir untuk balas dendam padamu. Jangan bilang kamu menikahi seorang Suyuki. Kamu bisa menikahi 4 orang. Aku nggak peduli lagi. Karena menurutku membencimu adalah hal yang paling nggak berharga di dunia ini. Jiangxi. Sugui selalu orang yang sangat berprinsip. Siapapun yang datang sama saja. Dan aku Jiangxi nggak akan bodoh menggunakan teman untuk melawan seorang selingkuhan. Sobat, beberapa hari lagi ada lelang amal. Bisakah kamu? Ayo datang dong. Enggak. Jangan buru-buru nolak dulu. Aku ingat ulang tahun kakek lu, yang ke-80 sebentar lagi. Belum sempat siapin hadiah ya. Aku punya barang bagus nih. Dijamin kakek suka. Oke. Kirim alamatnya ke aku. Kalung ini cantik banget. Pasti bisa dijual mahal. MA? Ini Yan Chuan. Nih Yan Chuan kasih aku, Qian Zixin. Mau diapain? Dijual. Apa? Moin Fashion. Dirusak sama keluarga Jiang. Kita harus ikut acara lelang amal beberapa hari lagi. Untuk dapetin simpati orang. Kak Yan Chuan, kamu udah bangun. Barusan pas kamu tidur. Kamu keluar keringat banyak. Jadi aku lepasin bajumu. Kak Yan Chuan, kamu nggak marah kan? Jangan gitu lagi ya. Nanti orang salah paham. Dari mana kamu dapat ini? Oh, aku ambil dari dalam jaketmu. Tadi, Kak Yan Chuan. Aku suka banget sama kalung ini. Aku tahu, selama ini, kamu masih sayang sama aku. Kalau enggak, kenapa kamu begitu perhatian, merawat aku dan bayi kita? Aku merawat kalian. Karena apa? Kamu lebih tahu dari siapapun. Aku udah menikah. Tapi kalau Kak Yan Chuan mengetahui gimana? Mengetahui ya sudah. Harga dirinya sekarang bukan cuma segitu. Yan Chuan kan bukan orang yang pelit. Tapi Bu, aduh, Yuki, nanti kamu menikah sama Lu Yan Chuan. Mau apa enggak ada. Pandangan harus jauh ke depan. Jiang. Tebak aku nemu apa? Di rumah Gade Kira. Apa? Apa? Mama Suyuchi, baru-baru ini bawa sekumpulan perhiasan ke rumah gadai kita untuk dijual. Ternyata rantai keuangan mereka kekurangan. Segera bangkrut. Luyan Chuan, aku kira kalung ini untukku. Ujung-ujungnya aku yang terlalu percaya diri. Sekarang sudah. Semangat cintamu yang membara dijual oleh Suyuki. Pengin lihat. Luyan Chuan lihat. Akan berpikir apa? Jiang, kamu bilang apa? Keluarga Su tidak tahu nilai. Kalung ini harganya 8 digit. Mirka jual kuma 7 jutaan. Kita yang untung dong. Akhir pekan ini, ada acara lelang amal. Aku mau kamu miwekelai aku. Di sana ada kursi kayu Huang Huali dari dinasti Ming. Aku suka banget. Ambilkan untukku. Anggaran 1 miliar. Aku, dengan nama apa? Presiden Grup Jiang. Pacar Jiang Lang. Atau manajer umum grup Jiang. Adik, kamu kembali. Sudah beberapa waktu. Banyak hal harus segera direncanakan. Kali ini, pertunjukan fashion yang diadakan oleh Jiang. Aku berencana menyerahkan sepenuhnya padamu. Asalkan kamu melakukannya dengan baik. Kedepannya posisi presiden grup Jiang akan menjadi milikmu. Menggenggam kekuatan dalam lengan. Siapa bilang wanita tidak bisa? Aku pasti akan jadi presiden. Tapi, anggaran 1 miliar untuk lelang ini kurang.
Bagaimana kalau ada yang aku suka? Kalau ada yang kamu suka langsung saja tawar. Kakak yang akan membayar. Tapi aku ingatkan. Tradisi kita di Jiang. Kalau ikut lelang, harus menang. Tidak memberi kesempatan pada orang lain. Ngerti. Pedoman keluarga Jiang. Jalani jalan orang lain. Buat orang lain tidak punya jalan. Bagus. Tapi aku juga ingatkan kamu. Bawa satu koleksi. Ke lelang. Ngerti. Aku sudah siap. Selamat datang di Lelang Amal. Grup An. Hari ini, semua dana yang kami lelang akan disumbangkan seluruhnya ke Palang Merah. Nona Su. Di acara hari ini, Xiao Lu harus hadir. Tidak tampil bersama Nona Su. Sepertinya kalian berdua tidak pernah tampil bersama ya? Apakah untuk menghindari kecurigaan? Kecurigaan apa? Kalau CEO Lu Bagaimana dan mungkin? Eng tidak bersama putri saya. Tapi banyak dari kami yang melihat. Xiao Lu sudah masuk lebih dulu. Hei, Tonang Gamyo, dan calon mertuamu datang. Kamu tidak menyapa mereka. Oh ya, barang lelang malam ini. Ada yang kamu inginkan? Ada. Kursi kayu Huang Huali dari dinasti Ming. Bagus seleramu. Beberapa hari lalu aku meneleponmu. Yang kubicarakan adalah sangat cocok. Untuk diberikan sebagai hadiah untuk kakek. Aku bisa membantumu. Di belakang layar. Tidak perlu, lelang amal. Yang penting adalah kata amal. Jika memang ada jodoh denganku, pasti akan jatuh ke tanganku. Kalau dipaksakan, justru menghilangkan keseruan lelang. Baiklah, prinsip yang bagus. Kak Yuki, kau terlihat sangat cantik hari ini. Sungguh mempesona. Terima kasih. Aduh, hari ini bisa melihatmu di acara seperti ini. Ternyata, aktivitas amal inklusif banget ya. Di bawah terik matahari ini, banyak hal yang belum Anda lihat. Anda merasa terkejut, bukan tidak masuk akal, tapi Anda masih perlu banyak belajar. Non Jiang, Anda naik ke cabang yang lebih tinggi. Sungguh berbeda dari dulu. Dulu kenapa saya tidak menyadari? Anda begitu pandai berbicara. Saya hanya bicara sesuai dengan orangnya. Bicara dengan setan ya pakai bahasa setan. Ini tidak ada hubungannya dengan naik cabang. Apa hubungannya? Aduh, Non Jiang, Anda muncul di sini. Sungguh tidak sesuai dengan Shi. Kami juga demi kebaikan Anda. Anda juga tidak ingin Anda ikut campur dalam hubungan Yuki dan Yan Chuan. Diketahui banyak orang. Saya yang ikut campur. Nyonya Li, jangan-jangan otak Anda seperti baju grup Su rusak ya? Lihatlah. Saya dan Pak Lu belum resmi bercerai. Sudah ada yang tidak sabar ingin merebut tempat. Siapa yang tidak pantas? Siapa yang tidak seharusnya ada di sini? Silakan nilai sendiri. Pak Lu terlalu ganteng. Ini kan impian semua orang. Tidak heran Putri Su sangat tergila-gila padanya. APA, itu kan yang jual baju berkualitas rendah grup Su. Keluarga kecil seperti itu tidak pantas mengikat sepatu saya. Aku mendengar bahwa Lu dan mantan istrinya perceraian karena dia mantan istri yang miskin. Lihatlah Suyuki itu, tampilan buatan. Saya berani berjanji, dalam waktu kurang dari 2 tahun, Lu akan membuangnya. Aduh, acuan. Aku tidak bisa menahannya. Baris pertama ini adalah posisi yang baik di muka. Aku tidak berani bergerak. Ibu, Yan Chuan ada di sana. Aku akan mencarinya. Maaf Nyonya Siu. Siniwa lokasi hari ini. Semuanya tetap. Anda tidak bisa duduk dengan santai. Tidak bisa. Mengapa Anda menghentikan saya? Kau tahu siapa aku? Tahu. Anda adalah pacar Mr. Lu. Tapi lokasi malam ini adalah kelompok An kita, ketua secara pribadi An Baris. Bahkan jika Anda adalah istri Lu, tidak bisa memecahkan kasus ini. Oke, hanya kursi. Jangan malu. Jiang belum muncul. Tidak akan datang.
Hari saya. Uang siapa ini? Sangat temperamental. Wanita cantik. Aku harus mencocokkan Anchen. Jangan pikirkan dia. Dia adalah istriku. Ah, Namun, sudah mantan istri. apa? Dia adalah milikmu. Istri kayu kedua yang tidak bisa dipahami. Kakak laki-laki. Kamu bodoh atau buta ya? Dia jauh lebih baik dari Suyuki. Sudahlah. Mama, cewek desa itu. Dia mau duduk di mana? Zhonglang malam Minairu. Nona Jiang mewakilinya. Aku aja nggak tahu. Selamat datang semuanya. Di acara lelang amal ini. Selanjutnya adalah barang lelang pertama kita. Dari zaman Ming. Lukisan pemandangan alam. Harga awal 1 juta. Replika. Yang aslinya masih tergantung di ruang gambar kakek. 1,5 juta. 2 juta. 3 juta. 5 juta, 6 juta. 7 juta, 8 juta. 9 juta. 1 juta. Ini baru barang pertama. Bukan barang yang berharga. Mereka naikin harganya tinggi-tinggi. Aduh. Untung deh. Ah Chuan. Kamu bilang aku harus ucapin terima kasih ke mantan kakak ipar ya? Atau kakak ipar yang sekarang? Pergi. Yuki, tunggu. Kalau Zhang Shi war lagi, jangan ikutan. 1 juta terlalu banyak. Tahu? 1 juta sekali. Deal. Selamat untuk grup Su. Nona Su dapat lukisan terkenal. Jiang Xi, apapun yang aku inginkan, atau pria, kau tidak akan bisa mengalahkanku. Siapa sih wanita ini? Kaya banget? Kaya sih kaya, tapi otaknya bermasalah. Lukisan ini tidak seharga segitu. Orang ini benar-benar bodoh. Jiangxi. Kau benar-benar tidak bisa diremehkan. Baik, barang lelang berikutnya. Memiliki makna yang luar biasa. Kursi kayu Huang Huali dari dinasti Ming. Harga awal 30 juta. Sobat ini dia. 60 juta, Mama, aku tidak salah dengarkan. Gadis desa ini berani menawar 60 juta. Bagaimana dia? Berani menawar settinggi Dia pasti pura-pura. 70 juta. 75 juta, 80 juta. Acuan IQMU tinggi sekali. Apakah semuanya dikorbankan untuk Eki? Dia duduk di sana mewakili Jianglang. Yang bersaing denganku juga Jianglang. Apa hubungannya dengan dia? 80 juta. Tuan ini menawar 80 juta. 80 juta sekali. 1 miliar, 1 miliar. 1 miliar ada yang lebih tinggi. 1 miliar sekali. 1 miliar 3 kali. Terjual. Selamat. Kursi kayu Huang Huali menjadi milik keluarga Jiang. Berikutnya adalah barang lelang terakhir. Donasi dari grup Jiang. Perhiasan kelas atas satu-satunya di dunia. Harga awal 30 juta. Mama, bukannya kalung ini sudah dijual? Kenapa muncul di lelang? Aku memang sudah menjualnya. Ini tidak mungkin. Mama, sekarang kita harus bagaimana? Tapi kakak yang Juan duduk di sana. Dia melihat barang yang dia berikan padaku di lelang. Bagaimana perasaannya tentangku? Dia pasti akan marah. Mama, tidak apa-apa. Kalung ini pasti tidak hanya satu di dunia. Mungkin ada yang sama persis. Tidak, ini yang itu. Barusan lelangnya bilang, hanya ada satu di dunia. Ini pasti yang diberikan kakak Yan Chuan padaku. Mama, bagaimana ini? sial. Rasanya seperti sudah keterlaluan. Ah Chuan kamu. Kamu baik-baik saja.
Apa? Aku suruh kamu hentikan lelang. Karena barang ini milikku. Jiangxi, hebat juga caramu, memalukanku. Kali ini kamu puas. Terlalu banyak ikut campur. Lain kali tidak akan begitu. Jiangxi, kamu ini perempuan. Diam-diam sudah menghina lebih dari 3 tahun. Nona Su, kosakatamu memang kurang. Jiangxi, apakah kamu yang membuat kalung yang diberikan kakak Yan Chuan padaku? Lelang? Benar kan? Kamu ini kenapa begitu licik dan kotor? Aku kenapa? Aku dengan jujur melakukan amal dan donasi. Aku pakai cara apa? Nona Su, kamu jangan sembarangan tuduh. Berhenti. Apaan? Berhenti. Apaan? Gelang ini. Saat pertama kali melihatnya aku sudah jatuh cinta. Tapi si tua bangka itu bersikeras memberikannya padamu. Biar saja. Apa yang kau lakukan kembalikan padaku. Kembalikan padaku. Minggir. Apa yang tidak bisa aku dapatkan? Jangan harap kau bisa mendapatkannya. Jangan. Suyuki. Jiangxi. Kak Yan Chuan. Suyuki. Untuk menjatuhkanku, kau benar-benar melakukan segala cara. Kakak kedua. Bantu aku menyelidiki seseorang. Ibu, selamatkan aku. Ibu, anak baikku. Apa yang terjadi dengan tanganmu? Siapa yang menyakitimu seperti ini? Kak Yan Chuan, selamatkan aku. Kenapa lukanya begitu parah? Adalah Nona Jiang. Aku baru saja bertemu dengannya di toilet. Aku menyapanya duluan. Aku ingin berdamai dengannya. Tapi aku tidak menyangka. Nona Jiang ternyata tidak mau menerima. Lalu aku berniat untuk pergi. Saat aku akan pergi Nona Jiang menghalangiku. Dia tidak membiarkanku pergi. Aku juga tidak tahu kenapa. Lalu aku mulai panik. Aku menarik tanganku. Tidak sengaja menyenggol gelangnya. Lalu hancur. Nona Jiang marah besar. Aku minta maaf berkali-kali tapi tidak ada gunanya. Jadi, Nona Jiang, baiklah, kamu ini Jiangxi. Berani-beraninya kamu menyakiti Yuki. Kalau cucu saya hilang, kamu akan ikut mati bersamanya. Tunggu dulu. Pasti ada kesalahpahaman di sini. Kalau bukan dia siapa lagi? Anak saya tidak mungkin melukai dirinya sendiri. Yuki selalu takut sakit. Jiangxi. Apakah ini perbuatanmu? Kalau ia mau apa? Mau balas dendam padaku? Saya tanya sekali lagi. Apakah ini perbuatanmu? Kakak Yan Chuan, dia sudah mengaku. Mengapa kamu masih terus memastikan? Yan Chuan, lihatlah. Dulu kamu menikahi. Sosok seperti apa? Wanita berhati ular dan kalajengking. Yuki sedang hamil. Dia ingin mencabut nyawa anak saya. Jiangxi, dulu waktu di keluarga Lu, kamu tidak sekeras ini. Selalu lemah lembut. Bagaimana mungkin orang yang bisa tega? Lu Shishi. Perkataanmu agak keterlaluan. Jiangxi. Minta maaf pada Yuki. Pukul saya. Kamu berani memukul saya. Saya pukul karena kamu layak dipukul. Tamparan ini saya kirim atas nama gelas kakek. Kalau berani hadapi saya, jangan main dengan barang saya. Ventilasi kemarahan bukanlah keberanian. Jiangxi, kamu keterlaluan. Yuki masih hamil. Dengarkan baik-baik. Mulai hari ini, saya dan Suyuki tidak akan pernah akur jika aku melanggar janji seperti ini. Nona Jiang, tanganmu berdarah.
Nona Jiang, lukamu cukup parah. Aku akan mengantarmu ke rumah sakit. Tunggu. Apakah kamu masih berhutang permintaan maaf padanya? Bukan kakak ini yang melakukannya. Gadis liar dari mana ini? Baru saja di kamar mandi. Selain Yuki hanya dia. Selain dia siapa lagi? Tidak, bukan dia. Ini bukan urusanmu. Pergi main saja. Kakak, benar-benar bukan. Kakak cantik ini yang melakukannya. Sayang. Bagaimana kamu tahu? Aku melihatnya. Waktu itu aku di kamar mandi. Aku melihat. Dia bertengkar dengan kakak cantik. Aku melihatnya. Kakak ingin pergi. Tapi dia tidak membiarkan kakak cantik pergi. Bahkan gelang kakak ditarik paksa. Lalu gelangnya pecah. Dia berteriak-teriak dan lari keluar. Tapi kakak cantik tidak menyentuh kakak ini. Aku melihatnya dengan jelas. Kakak Yanchuan, dengarkan penjelasanku. Ini, gadis kecil ini ngawur. Dia tidak waras. Dia salah lihat. Tidak waras. Adik kecil itu. Tapi sudah menjelaskan Dengan awal dan sangat akhirnya. Jelas. Sangat detail. Jadi bukan Jiangxi yang melukaimu. Jadi, kamu yang memfitnahnya. Bukan. Bukan kakak Yanchuan. Dengarkan aku menjelaskan. Bukan begitu. Yuki. Kakak Yanchuan. Suyuki, aku ada yang mau tanya. Yanchuan, Yuki baru saja bangun dari koma. Dia sekarang tidak bisa lagi terkena stres. Kalau ada apa-apa bicarakan nanti saja. Ada beberapa hal. Aku harus tanya langsung. CEO Lu, semua ini salah aku sebagai ibu. Aku sedang tidak waras. Semua ini salahku. Ibu, bagaimana bisa ibu seperti ini? Itu kalung favoritku. Bagaimana bisa ibu menjualnya? Bukan itu yang mau kutanyakan. Kakak Yanchuan, kamu curiga padaku, menuduh aku menjebak Jiangxi ya? Apakah persahabatan kita sejak kecil? Sampai sekarang, di matamu, aku masih tidak bisa menyaingi mantan istrimu yang menipu perasaanmu. Anak kecil tidak bisa berbohong. Dia bilang, dia sama sekali tidak melihat Jiangxi menyentuhmu. Ah, anak kecil. Dia masih kecil, kemampuan bicaranya juga buruk. Dan, dia waktu itu bersembunyi di mana juga tidak jelas. Apakah dia melihat dengan jelas? Itu juga masih jadi pertanyaan. Ibu, jangan bicara lagi. Jawab aku. Tidak, bukan. Bukan aku, kakak Yanchuan. Bukan aku. Aku ingat pernah bilang padamu. Jangan ganggu Jiangxi lagi. Kamu tidak dengar ya? Tenggorokan. Kak Yanchuan. Dengar penjelasanku. Jiangxi, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Berarti kita tidak bisa rukun ya? Aku juga berpikir begitu. Hei, Wei, bantulah aku menangani seseorang. Syaratnya terserah kamu. Baik. Tapi jangan lupa. Janji kita. Tenang saja. Aku tidak akan lupa. Jiangxi, jangan salahkan aku karena kejam. Kamu terlalu mencolok. Jiangxi, kamu di mana? Jawab teleponnya. Siapa? Jangan sembunyi-sembunyi. Berani keluar dan bertemu. Kamu adalah Jiangxi. Benar aku ini. Lihat orang tua cepat beri hormat. Hei ya. Hahaha. Luyan Chuan. Kamu bagaimana? Shi. Kamu baik-baik saja. Luyan Chuan. Yang bermasalah adalah kamu. Siapa yang menyuruhmu menyelamatkanku? Zhang, kamu. Kak kedua.
Cepat panggil ambulans, Kak kedua. Tapi kamu juga terluka. Kamu juga butuh perawatan. Aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Cepat selamatkan dia, Kak kedua. Shi. Aku seharusnya tidak marah padamu. Yang Chuan, aku sudah memaafkanmu. Kamu harus bertahan ya tahu. Shi. Aku selalu ingin membalasmu. Tidak seharusnya kamu merasa tersakiti. Sudah sampai kapan lagi? Kamu masih bicara seperti itu. Jangan bicara lagi. Dokter akan segera datang. Kamu harus bertahan. Tahu. Jangan tidur. Yang Chuan. Kamu. Bukankah kamu tidak mencintaiku? Kenapa kamu rela mengorbankan nyawamu untuk menyelamatkanku? Aku benar-benar tidak mengerti kamu. Maaf ya. Aku tidak sengaja, karena kamu sudah bangun. Aku akan pergi dulu. Shi. Bisakah kamu tidak pergi? Aduh. Kata dokter, kamu harus istirahat dengan baik sekarang. Kalau tidak luka kamu akan terbuka lagi. Oh. Password. Tanggal lahir kamu. Ini nomor teleponku. Kalau ada apa-apa telepon aku. Asisten Lee, jaga baik-baik dia. Ya, Nyonya muda. Ah, Hari ini aku ada urusan. Nanti aku datang lagi. Hei. Nona Siu, kenapa tiba-tiba mentransfer 8 juta dari akun? Untuk apa dia mentransfer uang sebanyak itu? Kamu periksa saja. Ya. Zhang, Kamu baik-baik saja. Kamu demam. Muka kok merah banget sih? Gak apa-apa kok. Cuma kepanasan aja. Nggak nyangka si Luyan Chuan bisa sampai ngorbankan nyawa buat nyelamatin kamu. Masih ada hati juga dia. Yang penting itu kamu. Kalau Sam Ada APA sama kamu, gimana aku bisa jelasin ke mama papa? Sama kakak kita. Udah deh kakak. Kan aku baik-baik aja. Tapi si pembunuh ini pasti ada dalangnya. Mereka udah ngasih kita senjata yang ampuh banget. Kalau kita gak manfaatkan sampai maksimal, gimana bisa bales apa yang udah mereka kasih ke kita ini? Kamu mau ngapain? Gerakan si pembunuh ini kayaknya mirip gerakan dari arena tinju gelap. Kakak, aku pernah minta kamu selidiki identitas Suyuki. Gimana kabarnya? Oh, Kakak, lumayan juga. Dapat dari mana? dari daftar follow. Suyuki di Ins. Dia follow ratusan orang. Aku beberapa hari ini gak tidur gak makan. Satu-satu aku cek. Keren. Aku lihat cowok ini agak mencurigakan. Aku langsung hack akunnya. Masuk ke album fotonya. Baru dapat harta karun ini. Cowok ini ternyata pelatih game. Punya banyak fans juga. Pelatih game. Keturunan Tionghoa. Gerakan gelap. Maksud kamu? Kakak, kamu gak merasa si pembunuh ini seperti yang kita selidiki sebelumnya tentang Suyuki, pelatih fitness yang berhubungan dengannya? Apakah dia mirip? Hei, adik. Lu hebat banget. Ini bukan cuma mirip. Ini persis banget. Tunggu ya, aku langsung pergi. Selidiki sampai ke kakek neneknya pelatih fitness ini. Semuanya akan aku cari tahu. Makasih ya kakak kedua. Malam ini aku traktir makan enak.
Makan enak tapi nggak minum. Nggak seru dong. Minum. Sepuasnya. Soal si pembunuh ini, nanti kita berdua yang hadapin dia. Ayo. Nah, Dia juga seorang penjudi. dia terlilit hatang. Kasino ban rentenir semua nyariin dia. Makanya dia cari Suyuki, tunangan dari grup lu ini. Berusaha memeras uang. Lalu, Suyuki manfaatkan keserakahannya. Ajukan syarat untuk ambil uang. Benar-benar kejam ya. Ah, aku salah. Mbak Jiang jangan pukul aku lagi. Kalau mau hidup, jawab beberapa pertanyaan aku. Tanya aja. Aku pasti jawab semua. Apa hubunganmu dengan Suyuki? Aku pelatih fitness pribadinya. Lalu kami semakin dekat. Wanita itu sangat menggoda. Dia yang menggoda aku. Berkali-kali. Akhirnya kami berhubungan. Apakah kamu tahu dia hamil? Lihat ekspresimu, pasti kamu tahu. Aku tahu. Karena anak itu adalah milikku dan Suyuki. Anak itu bukan milik Luyan Chuan. Tentu saja bukan. Kami waktu itu di negara M. Wanita ini entah pakai cara apa. Ternyata, berhasil mendekati keluarga Lu. Baru saja meninggalkan aku. Si manis ini. Suyuki dia tidak takut anaknya lahir. Luyan Chuan akan melakukan tes DNA padanya. Luyan Chuan, ketulusan hatimu pada akhirnya diinjak-injak orang. Ada telepon masuk untuk Nyonya Besar. Siapa? Suyuki. Angkat. Katakan padanya. Aku terluka parah. Jangan main-main. Jangan bicara sembarangan. Jangan buat kegaduhan. Bagaimana dengan Jiangxi? Sesuai keinginanmu. Si cantik itu. Sekarang diicu. Ini yang terbaik. Mati malah untung baginya. Lebih baik berbaring di sana selamanya. Kerja bagus. 8 juta sudah aku transfer ke kamu. Tunggu aku dan Yan Chuan selesai upacara pertunangan. Baru sisanya aku berikan. Aktingmu bagus. Kamu tunggu dulu. Beberapa hari lagi masih perlu kamu ikut aku untuk aksi besar. Baik. Luyan Chuan benar-benar bodoh. Ditelanjangi. Masih bantu orang menghitung uang. Selanjutnya bagaimana? Bagaimana kalau ini kita sebarkan? Beri mereka pelajaran. Waktu kecil, aku selalu suka menyimpan makanan enak. Simpan untuk dimakan terakhir. Beberapa hari lagi ada Fashion Week. Kirim undangan ke keluarga Lu dan Su. Senjata rahasia harus disimpan untuk terakhir. Baru ada efeknya. Suyuki. Nikmatilah. Rasakan jadi pusat perhatian. Aku suruh kamu selidiki kejadian tadi malam. Gimana hasilnya? Aku temukan kalau Nona Su, uang yang dia transfer, mengalir ke IP luar negeri. Dilakukan dengan sangat rahasia. Sepertinya, sangat takut ketahuan. Kalau begitu tadi malam, pelaku pembunuhan Jiangxi sudah ketemu. Pelakunya sangat pintar. Memilih sudut mati untuk menyerang. Sudah aku suruh orang menyelidiki. Untuk sementara belum ada kabar. Tapi apa? Bilang. aku rasa kejadian ini ada yang janggal. Nona Su baru saja transfer uangnya. Nona Jiang langsung hampir jadi korban pembunuhan. Ini sulit untuk tidak curiga. Suyuki. Semoga bukan kamu. MA, fashion show keluarga Jiang kali ini tidak dibuka untuk umum. Para selebriti fashion, beres-beresan belum tentu bisa masuk. Kalau kita bisa datang kali ini, pasti karena keluarga Lu mendapat pengakuan dari keluarga Jiang. Nyonya Lu, sekarang kedua keluarga kita sedang naik daun. Mungkin kita bisa pilih hari baik untuk menetapkan pernikahan kedua anak kita. Wah, ide bagus. Tunggu sampai peragaan busana selesai. Nanti kita bahas lebih detail. Ini kan Su yang dulu ketahuan. Jual pakaian berkualitas rendah. Masih berani datang juga. Ngomong apa sih? Kami Su benar-benar diundang oleh keluarga Jiang. Ah, kamu bilang keluarga Jiang. Kok ngasih undangan ke kamu? Apa mungkin Jiang Lang?
Berterima kasih karena kamu selamatkan Jiang. Jiang juga kamu panggil. Aduh, kan kamu sudah punya Nona Su. Masih peduli apa aku panggil dia apa? Aku kan emang gak ada hubungan apa-apa sama dia. Ah. Aku cuma gak mau mengecewakan pesan temanku sebelum dia meninggal. Gak nyangka, malah bikin Jiangxi sakit hati. Ah Chuan, kamu jujur aja bilang. APA kamu naksir sama Zhang. Pokoknya, jangan macam-macam sama Jiangxi. Aduh ya sudah ya sudah. Ayo, peragaan busana sebentar lagi mulai. Kakak Yan Chuan. Kamu datang. Terima kasih sudah datang ke peragaan busana kami Jiang. Seri terbatas musim semi 2025 untuk pakaian anak-anak. Semoga malam ini semua bisa menikmati. Ini pasti bidadari. Tapi, kok Jiang bisa ada di sini? Kan si manis ini masuk Icu. Masih sempat datang juga. Ya ampun, cantik banget cewek ini. Apa dia anggota keluarga Jiang? Kayaknya belum pernah lihat. Saya tahu sedikit tentang ilmu fisiognomi. Wanita ini punya aura seorang kaisar. Sangat mulia dan berharga. Wah, bukan Jiangxi ini. Kamu tahu tidak hari ini? Ini adalah pertunjukan mode keluarga Jiang. Banyak orang penting di dunia mode berkeringat dingin untuk bisa masuk. Kamu kuma tukang jahit castle. Apa hakmu berdiri di sini? Apa hakku atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Orang-orang seperti yang tidak punya selera mode baru yang mengotori panggung ini. Kamu? Ah, otakmu ini. Non Jiang, kami yang kurang ajar. Wah, hampir lupa. Sekarang kamu adalah kekasih Jiang Shao. Jiang Shao sangat memanjakanmu. Bahkan pertunjukan mode sepenting ini diserahkan padamu untuk memimpin. Terlihat tingkat Non Jiang. Ternyata selir ya. Pertunjukan sepenting ini, keluarga Jiang malah mengirim seorang selir untuk memimpin. Ini menghina kami. Tapi lihat aura dia. Tidak seperti wanita dari keluarga kecil. Buka mulut saja sudah selir. Karakterku sudah kalian atur sendiri. Hari ini, saya hadir sebagai Direktur Utama Jiang Group mengadakan pertunjukan ini. Jika ada yang keberatan atau punya pertanyaan, silakan segera pergi. Jiang Group juga akan mempertimbangkan kembali kerjasama dengan kalian. Jiangxi, aku tahu, kamu dicampakkan oleh kakak Yan Chuan. Hati tidak senang. Tapi ya, jangan paksakan diri untuk sok kaya. Lagi pula manajer umum grup Jiang ini, bukan cuma omong kosong belaka. Kalau sampai Pak Jiang tahu, mungkin saja dia akan membuangmu lagi. Jangan banyak bicara dengannya. Hei kalian. User, wanita gila yang bicara ngawur ini. Keluar dari sini. Berhenti. Siapa yang berani buat onar di sini? Berhenti. Siapa yang berani buat onar di sini? Hehe, wah Direktur Jiang datangnya pas sekali. Wanita ini berani-beraninya mengaku sebagai manajer umum grup Jiang. Dia menipu sampai ke wilayahmu. Benar Direktur Jiang Tuan Jiang. Jangan sampai kalian tertipu olehnya. Dia ini cuma wanita rendahan yang suka mencari muka. Jangan sampai kalian tertipu. Sudah cukup. Aku? Jiang kemarilah. Kakak kedua. Kakak pertama. Ayah. Barusan. Kalian yang menghina adikku. Apa? Tidak mungkin. Dia cuma wanita yang dibuang. Masa bisa jadi putri grup Jiang? Diam kau. Selama 3 tahun menikah denganku, istri yang merawat keseharianku. Masa bisa jadi putri grup Jiang, Jiangxi? Kau menikah denganku selama 3 tahun. Kenapa kau sembunyikan identitasmu? Benar.
Aku adalah putri Jiang Xiande yang tak pernah muncul di depan publik. Jiang Xi. Aku menyembunyikan identitasku untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Dan juga untuk berpisah denganmu dengan baik. Dan bukan hanya itu. Kalau bukan karena adikku, yang memohon padaku untuk Keluarga Lu sudah lama bangkrut. Kakak Yan Chuan. Jiang Xi, aku tidak peduli siapa kamu putri keluarga Jiang. Bagaimanapun juga, yang sudah menghabiskan 3 tahun dan tidak mendapatkan apa-apa adalah kamu. Yang dibuang oleh kakak Yan Chuan juga kamu. Diam. Aku peringatkan kamu untuk terakhir kalinya. Jangan anggap kesopananku sebagai alasanmu untuk berani-beraninya. Kalau tidak, hari-harimu ke depan mungkin tidak akan semudah ini. Kenapa ekspresimu seperti apa ini? Saat kamu kuliah di M, nama Inggrismu. Kenapa begitu aku sebut namamu, kamu langsung ketakutan seperti ini? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Wajah bisa dioperasi, nama bisa diganti, tapi apa yang sudah dilakukan tidak akan pernah bisa dihapus. Kalau diteliti dengan seksama, pasti ada jejaknya. Kenapa ini? Layarnya rusak. Ya ampun, apa ini? Aku merasa wanita di foto ini mirip sekali dengan putri keluarga Su. Sepertinya iya. Tidak disangka Nona Su, yang biasanya terlihat sangat sopan, ternyata memiliki wajah seperti ini. Apa yang terjadi? Cepat matikan. Cepat matikan layarnya. Matikan. Kenapa harus dimatikan? Apa kamu tidak suka? Satu keluarga harus tetap bersama. Suyuki, kamu mengandung anakku, tapi bercinta dengan pria lain. Tidakkah hatimu sakit? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Sungguh lucu. Sungguh ironis. Yuki, ini. Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak. Kamu siapa bajingan ini? Berani-beraninya menjelekkan nama baik putriku. Aku tidak akan membiarkanmu. Lepaskan aku. Pergi. Lepaskan. Bawa dia pergi. Lepaskan. Siapapun tidak boleh membawanya pergi. Kakak Yan Chuan. Kamu percaya padaku, ada orang yang ingin menjelekkan namaku. Dia datang, seseorang yang tidak tahu dari mana munculnya pria liar ini. Keluar untuk menjelekkan nama baikku. Kakak Yan Chuan, kamu percaya padaku? Hahaha. Menjelekkan nama baikmu. Kita berdua sudah bolak-balik berapa malam? Bisakah kamu menghitungnya? Aku akan melaporkanmu. Aku akan memanggil polisi untuk menangkapmu. Laporkan aku. Aku juga akan melaporkanmu karena meninggalkan suami dan anak. Ini adalah laporan tes DNA anak kita. Tertulis jelas di atas kertas. Apa lagi yang bisa kamu bantah? Kenapa kamu melakukan ini? Kamu bilang kamu hamil anak kakakku. Jadi aku terus menahan diri. Tapi pada akhirnya, anaknya pun bukan milikku. Bukan. Bukan Yan Chuan kakak. Yan Chuan kakak. Percaya padaku. Percaya padaku dia. Dia bohong. Percaya Yan Chuan kakak. Bisa sampai segitunya demi wanita penuh kebohongan. Wanita yang kejam ini menyakiti Jiang Xi. Kalian mau apa?
Suyuki Yan Wei-kan. Sekarang dengan tuduhan pembunuhan bayaran. Secara resmi menangkapmu. Kamu berhak untuk diam. Tapi setiap kata-katamu akan menjadi bukti di pengadilan. Yan Chuan kakak. Lepaskan aku. Polisi, kamu salah tangkap. Mama, polisi, Mama, Yuki. Yan Chuan kakak. Mama, kamu salah tangkap. Kami difitnah. Lepaskan aku. Polisi. Saudara. Jadi malam itu, Suyuki menyuap orang. Oncek membenar Zhang Shi. Wanita kejam seperti dia. Pantas mendapatkan hukumannya. Tidak menyangka Su bisa sejahat ini. Kasihan Nona Jiang. Tidak hanya dipermalukan, tapi hampir dibunuh. Benar juga. Di depan orang tampak baik-baik saja. Tapi di belakang, belum tahu itu apa. Aku lihat, wanita Kilyarga Lu Itu juga bukan orang baik. Ah. Semua. Hari ini, putriku Jiang Ziyi pertama kali memimpin acara perusahaan kami. Tapi tidak disangka, terjadi masalah seperti ini. Tapi, semua hal sulit di awal. Ah. Hari ini aku juga ingin mengumumkan. Jiang Ziyi mulai besok akan mengambil alih jabatan Direktur Utama Grup Jiang. Ayah, Putri keluarga Jiang memang yang paling hebat. Grup Jiang kuberikan padamu. Aku dan kakak-kakakmu bisa tenang melepaskan jabatan. Hahaha. ayah tenang saja. Baiklah. Sekarang semua tolong istirahat sebentar. Acara besar segera dimulai. Aku tidak mau jaketmu. Lu Yan Chuan, kamu ngapain? Jiang-jiang ini untukmu. Kenapa? Manajer Lu ini tahu identitas asliku, lalu ingin mengejarku lagi agar aku bisa membantu grup Lu. Jiang-jiang. Aku ingin mendapatkanmu kembali. Tidak ada hubungannya dengan identitasmu. Maaf Jiang-jiang. Meski kata ini sudah kuucapkan terlalu banyak kali. Tapi sampai hari ini, baru aku sadar betapa salahnya aku. Kamu salah di mana? Salahnya adalah tidak seharusnya mendengar hasutan orang lain dan meninggalkanmu. Salahnya adalah tidak seharusnya tidak mempercayaimu. Berulang kali, menginjak-injak hatimu. Jiang-jiang. Bagaimanapun kamu menghukumku. Asalkan kamu mau memberiku kesempatan lagi. Lu Yan Chuan, kamu bicara terlalu mudah. Seolah-olah selama 3 tahun ini, semua penderitaanku, dengan beberapa kalimatmu ini, semuanya terhapus begitu saja. Kamu bahkan menyuruhku menggugurkan anak kita. Apa yang kamu katakan tadi? Anak kita. Ya. Seorang anak yang tidak diharapkan oleh ayahnya. Jiang-jiang, aku tidak pernah berpikir untuk menggugurkan anak. Lagi pula aku sama sekali tidak tahu tentang hal ini. Bagaimana mungkin aku tega menyuruhmu? Lu Yan Chuan, kamu dan Suyuki membuatku sangat menderita. Maafkan aku. Kedepannya tidak akan ada lagi yang menghalangi cinta kita. Aku yang tidak bisa melindungimu. Lu Yan Chuan, mulai lagi. Kamu pikir mudah. Aku mau kamu mengejarku lagi sampai nenek ini puas. Baru kamu bisa jadi resmi. Baik. Siap Bos Jiang, kedepannya aku akan menuruti semua perintahmu. Dua sendok makan arak masak. Sebatang daun bawang. Aku benar-benar bodoh. Jiang-jiang ini mual karena hamil. Tidak bisa makan daun bawang. Dasar si bodoh. Dapur ini sangat panas. Jangan sampai kamu kepanasan. Hari ini makan apa? Aku sangat lapar. Sup iga jagung. Segera selesai. Ah, Tidak menyangka bos besar juga bisa memasak sup untukku. pastinya. Hehe. Jiang-jiang, tunggu aku sebentar.
Jiang, kasih aku kesempatan lagi untuk menebus kesalahanku. Kali ini, aku tidak akan kehilanganmu lagi. Luyan Chuan, kenapa kamu masih bawa cincin nikah? Aku mau tanya sesuatu. Aku yang paling mencintaimu Jiangxi. Maukah kamu menikah denganku? Bodoh. Aku mau.